Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari kelas A dengan NIM 176505153. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek TI. Pertama, langsung saja kita masuk pada tujuan, fase definisi. Tujuannya di sini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperbaiki biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. 3 aktivitas utama pada definisi atau pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analysis dalam membuat proyek TI. Yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Dan yang ketiga, poin terakhir, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Kemudian kita masuk pada dokumen kebutuhan requirement dokumen atau disingkat dengan RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, requirement for a proposal atau RFP, ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat atau tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interview berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Siapkan rencana untuk melakukan wawancara, pelajari bisnis yang mereka lakukan, dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, seberapa penting aliran data baik antara departemen maupun antara individual. Dan yang terakhir, tentang frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Yang kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang. 2. Informasi apa saja yang tersedia, kapan, dan di mana. Dan yang terakhir, poin terakhir, informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Intinya adalah ingat tentang 5W, who, what, where, why, when, dan why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama pembuatan rancangan dokumen. Hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Yang pertama, pendahuluan, dan di situ dijelaskan identifikasi perusahaan user dan juga penjualan di mana RD tersebut ditujukan. Dan kedua, tujuan proyek. Ketiga, fungsi-fungsi utama. Sistem dapat berfungsi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. 3. Keluaran. Keempat, keluaran umum. Informasi apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem. Kelima, informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Dan yang terakhir, kinerja atau performance. Kinerja dapat berupa transaksi, banyaknya data, serta laporan dan lain-lain berdasarkan waktu dan proses maksimal. 7. Perkembangan growth, kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. Pengoperasian dan lingkungan, penempatan sistem dan user yang sesuai, kompatibilitas dan antar muka, penggunaan alat atau komponen yang dibutuhkan. 10. Reliabilitas dan ketersediaan. 11. Antar muka dengan pemakai interface. 12. Pengaruh organisasi. Yang ke-13, pemeliharaan dan dukungan. 14. Dokumentasi dan pelatihan. 15. Keuntungan hanya request for a proposal RFP. 16. Persyaratan dan kondisi.
Kemudian tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Kemudian, yang terakhir, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Yang pertama, setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk kinerja atau tidak. Kemudian, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Dan yang terakhir, sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Itulah pemaparan atau penjelasan saya tentang manajemen proyek TI. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.